Nah, hari ini Panji bersama kru petualangan Panji dan kru Mata Angin akan menyusuri Sungai Ompu sampai ke hulunya. Dan kabarnya di sana itu nggak kalah menarik dengan Sungai Amazon yang ada di Brazil. Gimana ya? Penasaran nggak? Ikuti Panji terus ya. Menyusuri Sungai Waiumpu menuju arah hulu menjadi kegiatan saya bersama teman-teman kali ini. Dua perahu kayu atau lebih dikenal dengan nama biduk oleh masyarakat sini sudah menanti kami sejak pagi hari. Tak lupa perbekalan pun kami bawa, terutama makanan, karena perjalanan menuju hulu sungai bisa memakan waktu 5 hingga 6 jam. Keberadaan Sungai Waiumpu di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung memiliki peran penting bagi masyarakat di daerah ini. Sebelum ada jalan akses menuju ke daerah Waikanan, Sungai Waiumpu menjadi satu-satunya jalan bagi warga yang ingin bepergian atau berdagang dan mengirim barang ke daerah lain. Nah, sekarang kami semua udah melewati lebih dari setengah perjalanan menuju ke hulu Sungai Umpu. Dan rupanya arus sungai cukup deras, membuat perahu yang kami tumpangi ini agak sulit untuk menuju ke arah sana. Harus sabar deh. Udah gitu lihat nih, karena ini perahu kayu, ada sedikit lubang-lubang kecil yang bocor kayak gini. Dan kalau kita nggak ngeluarin airnya, bisa-bisa tenggelam. Gantian. Sepanjang perjalanan menyusuri Sungai Waiumpu, mata disuguhi pemandangan hutan dan pepohonan besar yang kemungkinan sudah berumur ratusan tahun. Sedangkan di bibir sungai tampak kadal-kadal besar sedang memanjakan diri dengan berjemur sambil bermalas-malasan. Kehadiran seekor ular cincin emas di atas pohon bambu sangat menarik perhatian kami. Karena ular cincin emas di sini memiliki perbedaan motif belang di kulitnya dengan ular yang sejenis di Pulau Jawa. Nah, sekarang Panji lagi ngeliatin ular nih di atas pohon bambu, dan semua kru juga lihat udah siap-siap nih. Rencananya Panji mau nangkep ular yang ada di pohon bambu itu adalah jenis cincin emas. Jadi warnanya itu beda, nggak sama kayak cincin emas yang ada di Pulau Jawa yang cincinnya sampai ke punggung. Kalau ini lebih bagus, warnanya beda pokoknya, Sumatera tuh. Gimana nih? Ayo kita kesana dikit yuk. Yes. Rasa penasaran akan ular cincin emas Sumatera membuat saya kehilangan kendali. Arus kuat dan kedalaman sungai yang lebih dari 5 meter tak lagi menjadi halangan demi bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan ular yang satu ini. Beracun, cuman racunnya menengah. Jadi dia berbisa tapi menengah. Terus taring bisanya juga ada di belakang rahang, nggak di depan. Nih kalau ular liar, kalau ular liar tuh dia biasanya punya parasit alami. Jadi ini kutu. Itu kutunya? Kutunya tuh sampai gede kayak gini kan di kepalanya. Mau cabutin kutunya? Ini kita lepas aja, kita cabut. Keras juga ya? Lumayan. Coba lihat deh kutunya tuh. Bayang nggak sih kalau misalnya betul semacam ini ada di orang? Ini gerak loh kalau disimpan di sini tuh.
Kita buang aja ya. Ya udah, daripada gigit kita semua kan, malas. Oke, sekarang mungkin untuk sedikit ayo cari tahu. Hampir 4 jam kami berada di atas biduk atau perahu, menyusuri aliran sungai Waiumpu menuju ke arah hulu. Namun, semakin mendekati arah hulu, arus air sungai semakin deras dan perahu pun seakan tak kuasa lagi melaju melawan arus. Hari sudah semakin siang, ditambah lagi arus air sungai semakin kencang, membuat kami harus mengambil keputusan untuk berhenti dan beristirahat sambil menunggu arus agak tenang. Sebetulnya perjalanan masih jauh ya ke arah hulu, masih sekitar 1 jaman lagi. Tapi karena sekarang udah tengah hari, pas jam 12 siang, perut udah lapar banget. Tentunya kita makan dulu nih, makan siang. Tapi ya kanan kiri udah hutan belantara dan keren banget nih petualangannya. Bila ku ingat kembali akan perjalanan. Santap siang di pinggir sungai bersama tim Panji dan teman-teman dari Waikanan terasa sangat istimewa. Lauk pauk yang dibawa untuk bekal sangat cocok untuk dimakan dengan suasana tepi sungai seperti ini. Dan yang jelas, untuk sementara kami bisa lepas dari ketegangan selama berada di atas perahu. Rupanya air sungai bertambah deras dan debitnya pun semakin meninggi. Hal ini diakibatkan hujan deras di daerah hulu sungai. Wah, hujan deras turun dan kayaknya sekarang kita semua harus menepi dulu ke atas karena di atas ada gubuk. Ayo, kita ke gubuk dulu. Beruntung ada sebuah gubuk panggung tak jauh dari tepi sungai. Dan lebih beruntung lagi penghuninya menyambut kami dengan baik, sehingga kami pun langsung akrab dan terlibat obrolan hangat. Sahabatan kita bina. Oh iya, makasih Pak. Ayo, Pak. Ibu, naik dulu adik-adiknya. Mau cari apa? Kenapa Pak? Namanya di sini cari apa? Cari ular. Tadi kebetulan di jalan di pohon bambu di pinggir sungai situ dapat. Wah, ada gede bener mas, sana tadi. Di mana? Di sana. Ada ular besar. Iya, gede. Bener nggak tuh? Iya. Berapa meteran? Sekitar 7 meteran lah. Itu bener 7 meter. Iya, gede. Bisa nggak nganter saya ke tempat itu? Bisa. Biasanya suka keluar emang ular dari Iya. situ ya? Biasanya gitu. pagi-pagi suka keluar dia. Soal Bapak pernah ditangkap nggak, Pak? Enggak. Ya udah kalau gitu mendingan cari aja deh. Kalau emang bener-bener gede sih bisa jantar Pak. Kita buah aja dulu sih ya. Sambil dulu kan. Gue nyari ular. Dadah. Sementara teman-teman beristirahat melepas lelah sambil menunggu air sungai surut, saya bersama salah seorang penghuni gubuk mencoba mencari keberadaan ular besar yang sering kelihatan dan melintas di dekat gubuk. Menurut cerita, daerah tempat kami beristirahat ini merupakan sarang berbagai jenis ular, termasuk ular besar yang katanya berukuran sebesar batang pohon kelapa. Di sekitar sini jadi apa ya biasanya dia keluar ya Pak ya? Mungkin dari hutan sana ya? Zentana, itu ada rawa-rawa. Nah, pas pagi kalau dia malam kali nggak tahu apa keluar apa enggak. Kalau pagi dia keluar dia. Keluar dia ya Dia kalau cari pagi ya? makan. Ya udah kita cari dulu Pak. Ya. Ayo bener. Hati-hati ini ya. Tar. Ini harus dipikirin dulu cara nangkepnya Pak. Pak jangan terlalu dekat Pak. Dia bisa loncat lumayan jauh soalnya. Lihat di depan Panji ini ada seekor ular yang gede banget. Ini Piton reticulatus. Sanca kembang mungkin panjangnya lebih dari 7 meter. Dan ini merupakan ular yang sudah tua ya umurnya. Hei! Ularnya ketemunya! Hati-hati, ngeri banget. Hati-hati ya. Jangan terlalu dekat.
Awas! Jarak tetap 2 meter ya. Jarak 2 meter di depan ular. Jangan terlalu dekat. Ini bukan ular kecil soalnya. Jarak 2 meter di depan ular. Sambil buat tenaganya. Bahkan ketika Panji dudukin ekornya, dia bisa bawa Panji loh, bisa nyeret. Kondisi hutan yang masih bagus dan jarang didatangi orang membuat satwa yang hidup di daerah ini dapat berkembang biak dengan sempurna tanpa adanya ancaman dan gangguan. Minimnya faktor ancaman dan gangguan inilah yang bisa membuat umur satwa di daerah ini lebih lama dan yang pasti mereka dapat Hari mulai sore, kami pun memutuskan untuk tak melanjutkan perjalanan menuju arah hulu. Hujan yang tidak bisa diprediksi menjadi salah satu pertimbangan bagi kami untuk mengurungkan niat meneruskan perjalanan ke arah hulu. Perjalanan pulang akhirnya menjadi satu-satunya pilihan terbaik bagi kami. Seandainya setiap orang tahu tentang air ini yang dapat kita. Kondisi arus air sungai yang masih kuat membuat perjalanan pulang kali ini lebih cepat. Kerja mesin motor tempel di perahu kami pun tak seberat waktu berangkat tadi, karena dorongan arus sungai menambah kencang laju perahu. Ada yang agak berbeda dengan perjalanan waktu berangkat tadi. Alam seakan membisu, sama sekali tak terdengar suaranya.
Hanya gerimicik air dan suara mesin tempel perahu yang dominan terdengar di telinga. Keheningan alam pun pecah seketika saat sesosok reptil berbisa yang sedang bersembunyi di balik dahan tertangkap pandangan mata salah seorang teman yang cukup awas. Ini ada seekor ular lagi nih. Sama kayak yang pertama tadi pagi tangkap, ular cincin emas juga. Cuman yang satunya ini ularnya lebih besar ukurannya. Nah sekarang kita lagi ngatur strategi untuk gimana caranya supaya ular itu bisa ditangkap. Oke. Kepalanya udah ngarah ke air tuh. Cincin emas endemik Sumatera berhasil saya kembalikan. Sementara ketegangan teman-teman di atas perahu pun mulai berkurang setelah mesin dapat kembali hidup. Satu ekor ular cincin emas lagi nih. Lumayan besar dan yang ini juga sama misalkan. Kayaknya misalkan burung nih. Oke. Perasaan antara hidup dan mati sangat saya rasakan dalam petualangan kali ini. Hanya keberuntungan dan kepasrahanlah yang membuat saya dan teman-teman tetap bertahan dan bisa kembali pulang dengan pengalaman baru yang sangat berharga. Hari ini petualangannya emang benar-benar menantang.